Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat berjumpa lagi dalam program Podcast GPD Eklesia Karangmulia dengan segmen rahasia. Renungan Harian Eklesia. Puji Tuhan, Mas Andri, kita coba baca kembali dalam Bilangan 14 ayat yang ke-22. Masih dalam rangkaian khotbah dengan tema 10 dosa orang Israel di padang gurun. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 22. Semua orang-orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Kita ada di poin yang ke-9. Poin yang ke-9 yaitu mari kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Bilangan pasal 16 ayat 1 dan 2 lalu ayat 31. Bilangan 16 ayat 1 dan 2 lalu ayat 31 saya bacakan. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang kenamaan. Kita lihat ayat yang ke-31. Ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkara itu, maka terbelahlah tanah yang ada di bawah mereka. Lalu bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Demikian mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Poin yang ke-9 adalah memberontak. Ya, dalam hal ini ketika orang Israel melakukan perjalanan mulai dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada di satu saat mereka memberontak kepada Musa sebagai seorang pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka, bumi terbelah, dan semua orang yang berontak, bahkan rumahnya dan semua isi rumahnya itu ditelan oleh bumi dan mereka mati. Jadi pelajaran bagi kita bahwa pemberontakan adalah satu hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Hargai pemimpinmu. Di rumah ada orang tua, mama papa itu pemimpinmu. Di kantor ada bosmu yang mempunyai kuasa, itu adalah pemimpinmu. Di gereja ada bapak ibu gembala. Dan dimanapun kita berada, kita mempunyai pemimpin. Maka hormati, apapun mereka, latar belakang pendidikan mereka, apapun mereka, tapi ketika mereka memimpin, hormati. Tentu ada banyak hal yang bisa dibicarakan tentang kesalahan, mungkin bisa negosiasi, bisa dibicarakan baik-baik, bisa dilakukan secara damai. Tapi ketika statusnya sudah memberontak, artinya melakukan perlawanan untuk menggantikan posisi, ya, apapun alasannya, apapun masalahnya, tidak dibenarkan. Pelajaran kita untuk poin ini adalah belajarlah menghormati pemimpinmu dimanapun engkau berada. Ya, jadilah orang-orang yang taat, jadilah orang-orang yang berkompeten, jadilah orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan bagian. Ketika kita ada di perusahaan, maka kita harus bekerja dengan baik, sehingga kita mendapat perhatian, sehingga kita mendapat imbal balik dari pekerjaan kita. Di rumah jadilah anak yang baik, sehingga kita mendapat kasih sayang dari orang tua. Di gereja pun jadilah jemaat yang baik, sehingga kita sama-sama bisa membangun suatu pekerjaan Tuhan dan memajukan. Di setiap pekerjaan Tuhan yang maju, maka di situ ada anak-anak Tuhan yang akan diberkati di gereja itu. Setiap pekerjaan Tuhan yang diberkati Tuhan, dengan begitu banyak hal terjadi, tanda-tanda mujizat di situ terjadi, maka di situ pun akan ada berkat bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan ya. Dimulai dengan menghormati pemimpin. Artinya dimanapun kita berada, pelajaran dari
Apa yang terjadi di Bani Korah ini ketika dia memberontak kepada Musa adalah jangan sekali-sekali kita memberontak kepada pemimpin kita. Bila ada hal yang harus didiskusikan, bicarakan. Semua hal bisa dibicarakan. Tidak perlu dengan status memberontak. Dalam hal ini melakukan suatu tindakan untuk menggulingkan kekuasaan. Ya, dan akhirnya Korah, Datan, dan seluruh anggota keluarganya, bahkan pemimpin-pemimpin dikatakan di situ, semua orang ya dipilih oleh Musa. Tapi mereka memberontak. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Di poin yang ke-9 ini, belajarlah untuk menghormati pemimpinmu dimanapun engkau berada. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Saya syukur untuk kebaikan Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bersandar dan percaya, berharap hanya kepada Tuhan, dan Engkau akan memberkati kehidupan kami, menghormati pemimpin kami dimanapun kami berada, di rumah, di pekerjaan, di lingkungan, bahkan di pekerjaan Tuhan, belajar menghormati orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin kami, maka kehidupan kami akan diberkati Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ingat, hormati pemimpinmu dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.